jumpa lagi dengan saya Ida Luciana sebagai pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Cantika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk menjahit. Yang pertama adalah alat jahit. Alat jahit merupakan sejumlah alat yang digunakan untuk menjahit. Dan secara keseluruhan, alat jahit digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah alat jahit pokok. Alat jahit pokok merupakan alat yang memiliki fungsi penting dan harus ada ketika kita hendak menjahit. Antara lain, yang pertama adalah mesin jahit, benang jahit, spool, dan skoci. Beberapa alat yang saya sampaikan ini berfungsi untuk menjahit rangkaian-rangkaian kain yang sudah kita potong untuk menjadi sebuah pakaian yang sempurna. Dan juga mesin obras. Mesin obras ini merupakan mesin yang digunakan untuk membuat jahitan pada tepi pakaian agar kain tidak mudah terurai sehingga pakaian terlihat lebih rapi dan lebih indah. Yang kedua adalah alat jahit tambahan. Alat jahit tambahan merupakan semua peralatan jahit yang secara tidak langsung dapat membantu proses jahit menjahit. Alat jahit tambahan antara lain yang pertama adalah alat untuk mengukur, alat untuk membuat pola, alat untuk memotong, alat untuk memindahkan tanda-tanda pola, alat pelengkap menjahit, dan alat pengepres. Adapun alat-alat tersebut, yang pertama kita ukur. Kurang lebih panjangnya 1,5 meter yang berfungsi untuk memberi batas pinggang yang untuk menentukan panjang punggung dengan panjang baju. Yang kedua adalah meteran. Fungsi meteran sudah sangat jelas, yaitu untuk mengukur tubuh pelanggan. Yang ketiga, alat tulis. Di sini ada buku dan ada pena. Fungsinya untuk mencatat hasil ukuran yang sudah kita lakukan ketika kita mengukur pelanggan. Pensil. Fungsi pensil di sini sebagai alat yang digunakan untuk menggambar pola ataupun untuk menggambar model baju yang diminta oleh pelanggan. Skala ukur. Skala ukur ini fungsinya juga untuk membuat ataupun menggambar pola kecil. Selanjutnya adalah penggaris. Di sini ada dua jenis penggaris yang kami pakai. Yang pertama adalah penggaris lengkung. Ini fungsinya untuk menggaris bagian pinggang dan juga untuk menggaris bagian pinggul. Penggaris siku. Fungsinya adalah selain untuk menggaris lurus, juga untuk menggaris kerung leher dan juga kerung lengan. Pensil warna dan kapur cok memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu untuk memberikan tanda pada kain ataupun menggaris pada kain. Kertas koran. Fungsi kertas koran adalah untuk membuat pola pakaian sebelum kita potong. Boneka jahit. Boneka jahit digunakan untuk melepas pakaian dan melihat jatuhnya jahitan pada boneka jahit ini. Selanjutnya ada gunting. Di sini kami memakai 3 gunting. Yang pertama adalah gunting khusus untuk kain, yaitu gunting yang dipakai untuk memotong kain. Gunting kertas, yaitu gunting yang kita pakai untuk memotong pola. Ini gunting cekrik, fungsinya untuk menggunting sisa-sisa benang. Selanjutnya adalah radar dan juga karbon yang berfungsi untuk memberi tanda jahitan. Jarum tangan, jarum jahit, jarum pentul yang digunakan untuk menyemat kain, pendedel.
Fungsi pendada adalah untuk membongkar hasil jahitan yang kurang rapi ataupun kurang bagus. Selanjutnya adalah needle threader yang digunakan untuk memasukkan benang jahit pada jarum tangan. Dan alat yang terakhir adalah setrika. Setrika ini sebagai alat pengepresan pakaian supaya hasil jahitan lebih rapi dan lebih menarik. Itu tadi merupakan beberapa alat yang digunakan dalam menjahit. Selanjutnya adalah bahan yang dipakai untuk menjahit. Yang pertama adalah kain. Kain ini ada berbagai macam kain tergantung model baju yang akan kita buat. Star plate. Fungsi star plate adalah pengeras pada leher. Jadi supaya hasil kerah itu lebih rapi, lebih bagus, kita memakai star plate. Fislin. Fislin ini merupakan kain keras yang kita pakai untuk lapisan pada kancing. Selanjutnya resleting. Resleting ini ada beberapa macam. Resleting panjang 50 cm, resleting pendek ini untuk pakaian anak-anak ataupun untuk rok, dan juga resleting untuk celana. Dan yang terakhir adalah kancing. Kancing ini pun ada berbagai macam bentuk dan model. Ada kancing yang dipakai untuk model baju kebaya, ada kancing untuk baju kemeja, ada kancing untuk blus, dan lain sebagainya. Demikianlah tadi beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk menjahit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.